Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Kebaktian Minggu pagi ini tanggal 18 Juli 2021 jam 9 WIB secara online dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI dan organis pemusik Saudara Fernandes Immanuel Marumbona, pemandu pujian Ibu Sri Yati Maryam Karel dan Saudari Sheila Zibua. Live streaming Bapak Lukas Tobing dan Bapak Ferry Noron. Persembahan majelis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan pemain organis beserta pemandu pujian dan live streaming. Kiranya Tuhan memberkati. Kebaktian rumah tangga Rabu 27 Juli 2021 pukul 19 WIB akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti SSI dan didampingi oleh Liturgos Ibu Penatua Reni Anggreni. Adapun link Zoom akan diinformasikan melalui grup wilayah masing-masing. Untuk tema dan bahan diskusi adalah jangan ada lagi jurang di antara kita. Pembacaan kitab dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Untuk kebaktian sekolah minggu secara online, KPA Sinode dapat diikuti sesuai tautan kelas-kelas masing-masing secara Zoom atau online. Kebaktian komisi kategoral dan kegiatan minggu dengan melihat perkembangan penularan COVID-19 yang saat ini semakin meningkat dan berdasarkan himbauan dari PGI, aparat pemerintah setempat dan penerapan kembali PPKM darurat di Jawa Barat, maka seluruh kegiatan kategorial dan gerejawi akan dilaksanakan secara online, dan untuk kebaktian minggu tanggal 4 Juli dia lakukan secara online live streaming. Untuk itu kami menghimbau untuk Bapak Ibu anggota jemaat mengikutinya via kanal YouTube GKP Jatirangun, dan untuk minggu selanjutnya akan dilaksanakan secara online. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jemaat tetap waspada, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, usia lanjut dan membutuhkan dukungan doa. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun tanggal 11 Juli sampai 18 Juli 2021. Tuhan memberkati. Persembahan. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer ke rekening Bank Mandiri KCP Ujung Aspal atas nama Gereja Kristen Pasundan Jatirangun. Diakonia Prelek. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk Diakonia Prelek dapat disampaikan melalui pengurus wilayah, majelis koordinator wilayah, atau melalui bendahara jemaat. Alat multimedia. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, sehingga kebaktian masih bersifat online, dan ataupun bila ada kebaktian onsite masih akan adanya pembatasan sampai dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Maka majelis jemaat menilai perlu adanya sarana dan prasarana untuk kebaktian online dan live streaming yang harus disediakan oleh gereja yang antara lain. 1. Software edit video dan streaming kebaktian. 2. Mic wireless, sound card. 3. Modem dan kartu SIM card. 4. Mixer mini lengkap dengan kabel HDMI, USB, power, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang tergerak hatinya untuk mendukung program pengadaan alat-alat tersebut di atas, dan untuk mengetahui detail spesifiknya,
dapat menghubungi majelis jemaat dengan Bapak Lukas Tobing atau Bapak Alexander Lekalete. Ungkapan duka cita, Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jatirangun menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga Ibu Minarsi Sabajan atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga suami terkasih Bapak Yonatan Manurung pada hari Selasa 13 Juli 2021 di Rumah Sakit Jati Sampurna, dan jenazah telah dimakamkan di TPU Jati Asi pada tanggal 13 Juli 2021. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GKP Jatirangun dan KPS Jatirangun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari 1. Ibu Kurniati Ngapon sebesar Rp50.000. 2. Ibu Mursiti Ngapon sebesar Rp50.000. Demikianlah warta pada pagi hari ini. Untuk warta jemaat selengkapnya bisa dibaca via WA Group masing-masing atau wilayah. Demikianlah warta pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat, kami undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 8 ayat 1, 3, dan 5. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan satu keyakinan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing yang akan mengantarkan kita untuk memasuki kebaktian pada minggu hari ini diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Inilah firman Tuhan.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang apabila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itu saudara-saudara, Allah memanggil kita manusia yang berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Mari saudara-saudara kita datang mendekat dan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Bahkan ya Tuhan, kami lupa untuk mengasihi sesama kami. Pada saat ini, di dalam segala kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami memohon kiranya tangan kasih Tuhan itu yang memberkati kami, memberikan anugerah pengampunan bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk terus dapat melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, terimalah pengakuan dosa kami, kasihanilah dan ampunilah kami, agar kami hidup di dalam kelimpahan anugerah-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, kesungguhan dan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah yang berasal dari Roma pasal 5 ayat 1-5 yang menyatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 120 baitnya yang pertama dan ketiga. Allah Bapa kami puji Engkau, Allah Bapa kami puji Engkau, kami cinta
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami memberi diri kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini pula, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, yang kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah pada saat ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami juga dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang hidup yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian pada hari ini, 2 Samuel pasal 7, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14a. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 14a. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Pembacaan kita berada di bawah judul perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudara, apakah saudara pernah merasa tertolak
Bagaimana reaksi saudara terhadap sebuah penolakan? Saya rasa sebagian besar orang pernah mengalami bagaimana rasanya tertolak. Menjadi orang yang tertolak sangat menyakitkan dan bisa menimbulkan luka-luka batin yang teramat dalam. Mungkin tertolak dalam hal cinta, di mana sang pujaan hati menolak cinta saudara, pasti akan menimbulkan frustasi. Mungkin tertolak di dalam pergaulan, di mana semua teman-teman menjauhi diri saudara hanya karena mungkin saudara tidak punya apa-apa. Sakit hati yang dirasa. Mungkin juga tertolak dalam pekerjaan, di mana saudara baru saja diputus hubungan kerja tanpa alasan yang jelas oleh atasan saudara. Atau tertolak di dalam pelayanan, di mana teman-teman sepelayanan menyepelekan saudara, tidak menghiraukan kehadiran saudara, atau tidak mau melibatkan saudara di dalam pelayanan gereja. Atau mungkin pelayanan yang kita lakukan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Atau juga tertolak oleh anggota keluarga, di mana orang tua atau juga saudara-saudara menolak kehadiran kita. Bapak Ibu Saudara, seorang anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya pasti hatinya terluka. Dan luka itu akan terus membekas di sepanjang hidup. Dan tidak semua orang bisa menerima penolakan dengan sikap yang positif. Ada yang kecewa, ada juga yang tersinggung atau marah, hingga akhirnya sakit hati, dendam, ciut, dan kemudian malu untuk tampil di hadapan umum. Atau kemudian memilih mundur dari pelayanan. Atau kemudian ketika kita ditolak kita baper gitu ya, bawa perasaan. Sehingga akhirnya kita malas untuk melakukan hal-hal yang lain karena penolakan itu. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara bila penolakan itu datangnya dari Allah? Allah yang menolak. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang akan melarang niat suci seseorang untuk membangun rumah bagi Tuhan. Atau kita sebutlah sebagai rumah untuk beribadah. Namun ternyata dalam pandangan Tuhan itu berbeda. Ternyata bisa saja niat itu ditolak oleh Tuhan, seperti yang dialami oleh Daud. 2 Samuel pasal 7 berkisah tentang kerajaan Israel yang telah berada di zona nyaman mereka. Tuhan mengaruniakan keamanan. Tuhan menolong dan menopang mereka untuk terhindar dari serangan bangsa-bangsa lain. Bahkan bagian yang terakhir, Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Keadaan inilah yang tidak lagi menjadikan Daud fokus pada peperangan. Daud menyadari bahwa semuanya terjadi atas kuasa dan penyertaan Allah yang hadir di dalam tabut Allah yang menemani perjalanan bangsa Israel sejak semula bersama dengan Musa. Di dalam keteduhan batin inilah kemudian Daud melihat ada kondisi yang sangat kontras. Setelah menang atas bangsa-bangsa lain dan ia bisa menikmati kemenangan dan tinggal di rumah yang begitu megah, ia melihat tabut Allah tetap berada di tenda, jauh dari kuasa yang ia peroleh sebagai raja. Tabut Allah itu ada di dalam tenda yang jauh dari kesan megah dan mewah seperti yang ia rasakan. Maka di situ tersentuhlah hatinya untuk membuatkan rumah yang selayaknya bagi tabut Tuhan. Tabut Tuhan ini menandakan bahwa kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan niatnya itu disampaikan kepada Nabi Natan. Dan ternyata Nabi Natan merestui niat baik itu. Namun ternyata tidak demikian dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah menolak rencana Daud tersebut. Apa alasannya? Kenapa Daud hendak membangun rumah baginya, tetapi ia menolaknya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah kemudian menolak? Di dalam ayatnya yang kelima, di sana Allah mengatakan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Lalu kemudian di ayat yang ketujuh Tuhan juga menegaskan bahwa selama masa pemerintahan para hakim yang mengisi periode antara keluaran sampai masa kerajaan muncul, Tuhan belum pernah menyuruh seorang pemimpin Israel untuk mendirikan rumah baginya. Apalagi istana dari kayu aras. Daud pun tidak disuruh oleh Allah.
Sehingga pernyataan Allah ini hendak menegaskan bahwa urusan membangun bait Allah bukanlah perkara manusia. Mendirikan rumah bagi Tuhan adalah prakarsa dari Tuhan sendiri yang pada saatnya Ia yang akan menunjuk siapa yang akan diutusnya. Tuhan berkata, "Aku senantiasa mengembara dalam kemah dan pondok." Dan ini diulang oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7. Hal ini menegaskan saudara-saudara bahwa cara Allah hadir di tengah bangsa Israel adalah Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah bisa ada dimanapun. Tuhan itu adalah Allah yang terus-menerus bergerak bersama dan di tengah seluruh bangsa Israel untuk mendatangkan kebaikan. Seperti janji kebaikan Tuhan kepada Daud dan kaum keturunannya. Daud yang awalnya sudah menyusun semua rencana, dia merancangkan segala sesuatunya, dia mengumpulkan bahan-bahannya, dia mengatur semuanya itu. Namun ternyata Allah menolaknya. Bait suci yang pertama kali dibangun di Yerusalem dikenal sebagai bait suci Salomo, bukan bait suci Daud. Allah yang meminta dan mengutus Salomo, anak dari Daud, yang membangun rumah baginya. Karena Allah berkata, "Bukan engkau Daud." Allah memilih anaknya untuk membangun bait suci itu. Tetapi kita lihat bagaimana respon Daud ketika Allah menolak apa yang menjadi keinginannya itu. Ternyata Daud tetap berfokus pada apa yang dilakukan oleh Allah, bukan pada apa yang tidak dapat dilakukannya. Ketika Allah menolaknya, Daud tidak baper, Daud tidak pundung, tapi Daud malah justru mempersiapkan segala sesuatunya. Justru malah ia mengucap syukur bahwa anaknya yang dipercaya oleh Allah yang kemudian membangun rumah bagi Allah. Daud tetap melakukan semua yang dapat dilakukannya. Dia mengerahkan orang-orang yang cakap untuk mendukung anaknya Salomo dalam pembangunan bait suci. Bapak Ibu Saudara, ada seorang penafsir Alkitab yang bernama J.G. McConville. Dia menulis begini Bapak Ibu. Seringkali kita harus dapat menerima bahwa pekerjaan yang sangat ingin kita lakukan dalam pelayanan Kristen ternyata bukan yang paling bisa kita kerjakan. Dan bukan juga yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Mungkin seperti Daud, kita hanya dipanggil untuk melakukan persiapan untuk sesuatu yang jelas jauh lebih agung. Saudara-saudara, Daud merindukan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dirinya. Ia setia melakukan apa saja yang dapat dilakukannya bagi pembangunan bait Allah. Dengan dia memberikan fondasi yang kuat bagi penerusnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Rencana Allah dan rencana Daud ternyata berbeda. Kelihatannya memang sepertinya Tuhan menolak Daud, tetapi bukan berarti bahwa ia tidak mengasihi Daud. Sebaliknya, melalui penolakan Allah terhadap rencana Daud tersebut, Allah justru ingin menunjukkan otoritasnya dan kasih setianya kepada Daud, bahkan seluruh bangsa Israel. Pada saat Daud berencana melakukan sesuatu yang besar bagi Allah, yaitu membangun bait suci, ternyata Allah justru menunjukkan rencananya yang lebih besar. Bukan hanya membangun rumah baginya secara fisik dalam wujud bait suci, tetapi rumah yang nyata dalam diri Daud dan keturunannya. Bahwa di mana Allah akan berdiam di dalam kehidupan mereka untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak membiarkan Daud dan juga Nabi Nathan terjerembab menjadi pribadi-pribadi yang melampaui otoritas dan kehendaknya. Pesan Allah kepada Nabi Nathan untuk Daud tentang kelak yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, ini mengingatkan kita akan firman Tuhan di dalam Yesaya yang menjadi nas pembimbing kita. Bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, niat dan tujuan yang baik belum tentu diterima dengan baik. Kita harus menerima apapun hasilnya.
Yang penting apa yang kita lakukan dilandasi dengan niat dan tujuan yang baik dan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika niat baiknya tidak mendapat restu dari Tuhan, Daud tidak menjadi pribadi yang emosional. Dia tidak ngambek kepada Tuhan. Daud tidak menjadi pribadi yang kehilangan semangat di dalam memimpin bangsa dan rakyatnya. Justru Bapak Ibu Saudara, penolakan dari Allah terhadap niat baiknya semakin menguatkannya dan semakin memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang raja yang percaya kepada Tuhan. Saat ini mungkin ada banyak doa-doa yang kita naikkan kepada Allah, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Namun mungkin ada pula doa yang belum dijawab oleh Allah, bahkan mungkin tidak dijawab oleh Allah. Kadang-kadang semuanya itu membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita mempertanyakan di mana Tuhan. Apalagi adanya PPKM darurat pada saat ini. Kita kemudian menanyakan kepada Tuhan, saya baru merintis usaha, lalu tiba-tiba terjadi aturan seperti ini. Bagaimana usaha saya bisa maju? Lalu ada lagi anak-anak ini mau masuk sekolah, butuh dana. Kita ada PPKM, bagaimana kita bisa kerja? Saya baru mulai bekerja dengan baik, tiba-tiba saya di PHK. Dan lain sebagainya. Kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Oleh karena itu kita belajar pada saat ini dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Justru kita percaya bahwa ada rancangan Allah yang luar biasa yang akan Allah nyatakan bagi kita. Kita hanya diajak untuk tetap terus percaya, tetap terus mengandalkan Dia. Di tengah-tengah pandemi ini juga, ketika kita berusaha untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak, ada kalanya pertolongan kita ditolak. Jangan bersedih, apalagi kemudian kita marah dan baper. Tapi bersyukurlah, itu berarti orang yang hendak kita tolong dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengatasi masalahnya tanpa pertolongan kita. Tetaplah tunjukkan karakter Kristus. Meskipun ia ditolak, tetapi ia terus menyatakan kasih-Nya, bahkan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menolaknya. Sehingga kita tidak perlu merasa sakit hati atas setiap penolakan yang terjadi pada kita, baik di dalam pelayanan kita, maupun ketika penolakan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Pada intinya kita harus selalu berusaha hidup baik, bertindak benar, dan bertutur kata yang baik dan benar di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Ketika kita ditolak, justru karena perbuatan baik kita, ingatlah bahwa yang terpenting dalam hidup kita, yakni perbuatan yang baik itu. Kita tidak perlu dihormati oleh manusia, tetapi yang diperlukan adalah kita tetap berbuat baik kepada sesama kita, dan Tuhanlah yang akan melihat dan menilainya. Alkitab banyak mencatat bahwa penolakan, fitnah, bahkan penderitaan adalah harga sebagai murid Yesus. Ada seorang teolog Asia yang bernama Pieris, dia mengatakan, agama Kristen itu adalah agama penderitaan. Dan penderitaan itu adalah satu-satunya jalan menuju kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, Kristus dimuliakan karena Dia tegar menghadapi berbagai bentuk penganiayaan dan setia sampai mati. Dalam segala zaman, orang-orang percaya akan mengalami hal serupa. Berbagai penolakan akan kita alami dan akan terus terjadi. Jagalah agar berbagai penolakan itu jangan sampai kemudian membuat kita patah semangat dan hancur berantakan dalam kegagalan. Justru penolakan-penolakan itu seharusnya mampu menjadi stimulus atau penyemangat dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa bertumbuh lebih kuat dalam berjuang mencapai tujuan. Jangan pernah kita menyerah. Tetaplah bersukacita dalam segala keadaan apapun. Sebab sukacita sejati bukan berasal dari manusia atau keadaan di dunia, melainkan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap terus melakukan apa yang baik dan benar serta berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melihat penolakan dari manusia, tetapi yakinlah bahwa Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Hanya saja tetaplah fokus kepada Tuhan, tetaplah berrelasi yang erat dengan Tuhan. Sehingga ketika relasi kita kuat dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai hal apapun di dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya karena kekuatan daripada Tuhan. Maka fokuslah kepada rancangan dan rencana Tuhan bagi kita, dan pakailah
pengalaman-pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk sebuah kesuksesan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dari segala abad dan tempat dengan berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan di akhir doa kita akan bersama-sama menyatakan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu bagi kami. Engkau tetap mengasihi dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Syukur kami kepadamu karena hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berbakti walaupun jarak dan tempat memisahkan kami. Namun kami masih boleh memuji memuliakan-Mu, membaca Alkitab dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah murid-Mu yang harus meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau mengalami penolakan di dalam pelayanan yang Engkau lakukan, sehingga kami pun mengalami hal yang serupa. Ada begitu banyak penolakan yang kami alami. Tetapi pada saat ini kami belajar dari Daud, bahwa ketika rencananya, ketika rancangannya ditolak oleh Allah, ia tetap bersyukur, ia tetap meyakini bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih besar dan indah yang disediakan baginya. Begitupun juga dengan kami ya Tuhan, ketika ada niat baik kami atau rancangan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, maka mampukanlah kami untuk menerima setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kami, dan jalan-Mu bukanlah jalan kami. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi kami. Sehingga ajarlah kami untuk terus bersyukur menjalani kehidupan ini, di mana Tuhan yang terus memelihara kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang tidak mudah pada saat ini. Ya Tuhan, kami menyatukan hati kami di dalam doa syafaat. Kami hendak saling menopang. Kami berdoa untuk gereja-Mu dengan segala tugas panggilan pelayanan. Kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan pakai di dalam gereja-Mu ini. Engkau berikan kekuatan supaya mereka terus dimampukan memberikan pelayanan terbaik kepadamu di tengah-tengah berbagai tantangan. Bahkan ya Tuhan, kiranya Engkau juga memperlengkapi ibadah kami dengan sarana dan prasarana terkhususnya untuk ibadah online di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi seluruh anggota jemaat Tuhan, mereka yang berada dalam keadaan duka maupun suka. Kami berdoa pada saat ini bagi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Bapak RB Budiono, Oma Maria Pondaah, Opa Lingga Anirun, Ibu Justina Rustini, Ibu Susilawati, Ibu Sami Sairun, Bapak Jeffrey Daukar, Bapak Christian Tibin, Bapak Susanto, Bapak Freddy Toisuta, Bapak Berlin Wijaya, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Oma Asmiati Baidan, Ibu Isnarti, Bapak Rajat Baiin, Ibu Sentia Tampamawa, Saudara Ferdi Henderson, Ibu Sriyati M. Karel, Adik Ozora Marsal, Bapak Ferdian Immanuel, Bapak Agus Mansihite,
Saudara Wage Destio, Bapak Yogi Anirun, Bapak Romi Muhtar, Ibu Ivon, Ibu Maharani, Bapak Aceh Priyatno, Saudari Silvi Lase, Ibu Minarsi Sabajan, Ibu Utami Dharma Sari, anak-anak Amanda Sari, Ibu Lia Berliani, Bapak Kris Mono, Ibu Francisca Agustin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga bahkan berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit yang tidak dapat kami sebutkan karena keterbatasan kami. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Bagi mereka yang pada saat ini harus isoman, Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, imun mereka semakin dikuatkan. Karena kami meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang berduka, secara khusus kami berdoa untuk Ibu Minarsi Sabajan, yang beberapa hari kemarin suami terkasih Bapak Yonatan Manurung telah berpulang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan kiranya memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, serta sukacita yang berasal daripada Tuhan bagi Ibu Minarsi dan juga anak-anak terkasih. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami yang berusia lanjut, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, Engkau terus memberkati dan memelihara mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang baru masuk sekolah dan masih harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan memberkati dan memelihara mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan berkati usaha yang dilakukan anggota jemaat Tuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dan kami meyakini kemurahan kasih-Mu senantiasa memelihara dan menolong mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Keadaan bangsa dan negara kami ini sangat memprihatinkan ya Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi yang terjadi. Kami berdoa untuk saudara kami yang terdampak COVID-19 secara langsung, agar mereka memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang isoman dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Mereka yang pada saat ini masih menunggu pelayanan medis, harus antri di rumah sakit, Tuhan juga berikan kekuatan kepada mereka. Mereka yang terdampak ekonomi harus putus bekerja, Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Bahkan para medis tenaga kesehatan dapat mengobati setiap pasien dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah ada. Kiranya vaksin ini dapat menolong untuk pencegahan serangan virus ini. Namun begitu ajarlah kami untuk tetap hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Berikanlah keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemangku kebijakan, pemerintah daerah maupun pusat, RT, RW, lurah, camat, agar mereka juga dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat di dalam mengatasi COVID-19 agar tidak menyebar dan jatuh korban lebih banyak lagi. Mampukan kami seluruh masyarakat agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah, serta tetap tenang dan waspada untuk bisa menahan diri dan menerapkan pola hidup sehat agar dapat meminimalisir potensi penularan virus corona ini. Kami yakin ya Tuhan, sesuai waktu Tuhan yang indah semua akan berlalu. Kami akan hidup di dalam kemurahan kasih-Mu. Maka ajarlah kami untuk tidak takut, namun dengan berpengharapan kepadamu, kami mengimani janji-Mu, dan kami yakin kami akan dipulihkan, memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Kami memohon dengan penuh pengharapan, agar pandemi ini segera berlalu. Dengan demikian kami bisa berkumpul lagi, termasuk di rumah Tuhan ini, untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, jadikan kami sebagai gereja-Mu untuk menjadi gereja bagi sesama. Gereja Kristen Pasundan boleh hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran kami boleh dirasakan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan seruan kami. Dengarkanlah dan berikanlah kami kesabaran di dalam kami menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kami, sehingga kemudian kami mampu berkata, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Namun terlebih dahulu kita akan diingatkan dengan firman Tuhan yang terambil dari Nat 2 Korintus 8 ayat 12 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan kita akan iringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 213 ayat pertama dan seterusnya. Persembahan dipersilakan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena dasari yang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup apa jua, dan jelas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan cintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Karena pada minggu pagi ini Tuhan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan pada saat ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya agar terpakai untuk pelayanan di jemaat-Mu Jatiranggon dan sekitarnya. Berkatilah semua jemaat-Mu yang Tuhan yang ambil bagian dalam persembahan ini. Dan persembahan ini kami serahkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan sukacita aku jalan terus.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Allah itu. Kini teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menjaga engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Shalom. Tiada yang seperti Dia. Tiada seperti Kau yang telah menjamah genap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah genap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus.
Tuhan Yesus memberkati.